Saudara-saudaraku, salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berbuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah, pergumulan, suka duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan, dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini yang akan dibacakan oleh kawan-kawan apostol. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan yang berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Shalom. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang menjadi pertanyaan atas firman Tuhan hari ini adalah, apa yang dimaksud dengan dipuji untuk diuji? Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab memperingatkan kita agar jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena membandingkan diri dengan standar kemanusiaan dan kehidupan orang percaya di sekeliling kita menunjukkan bahwa kita masih belum memiliki pengertian yang benar mengenai apa itu yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, saudaraku, Paulus di dalam konteks nas kita ini tidak mau dipuji. Paulus tidak mau dipuji karena pelayanannya, karena pekerjaannya. Dia tidak mau dipuji karena penderitaannya di dalam pelayanannya. Karena apa? Karena dia tahu, saudaraku, dia sadar bahwa semuanya itu berasal dari kasih karunia Tuhan Allah. Semua yang ia lakukan, semua yang ia dialami di dalam segala pekerjaan, di dalam segala pelayanan atau apapun yang menjadi penderitaannya, itu semua berasal dari kasih karunia Tuhan Allah kepadanya. Dan semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Paulus memiliki semboyan yang mengatakan, bukan aku, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Semboyan bukan aku, melainkan Kristuslah yang memerintahkan semua perbuatan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus Kristuslah yang memerintahkan semua pekerjaan dan perbuatannya. Karena itulah, saudaraku yang terkasih, dia dipakai Allah, dia dipakai oleh Tuhan Allah sangat luar biasa di dalam segala pekerjaannya. Dia dipakai oleh Tuhan Allah sangat luar biasa
Karena itulah dia tidak mau dibelokkan oleh kritikan. Dia tidak mau dibelokkan oleh tindakan yang membanding-bandingkan pelayanannya dengan orang lain. Dia tidak mau. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita bisa lihat Paulus dikritik. Paulus dianggap bukan milik Kristus. Karena apa? Di masa lampau daripada kehidupan Paulus, dia adalah penganiaya jemaat. Orang Kristus juga mengejek Paulus karena melihat penampilan pribadinya. Dia diejek sebagai seorang yang lemah dan bukanlah seorang pembicara. Dan mereka menuduh Paulus telah melanggar wilayah kerja ketika dia datang menginjili atau melayani di Korintus pada saat itu. Padahal saudaraku yang terkasih, melalui penginjilan Paulus ini banyak orang yang bertobat pada saat itu di tengah-tengah pelayanannya di Korintus. Tetapi untuk itu Paulus tidak mau memuji dirinya sendiri. Dia tidak mau memuji. Sebab bila kita memuji diri kita sendiri, pujian itu tidak sah atau tidak diakui oleh Tuhan atau tidak dipuji oleh Tuhan. Tetapi hendaklah kita dipuji orang lain karena kita telah menjadi berkat bagi mereka. Karena kita bermanfaat bagi mereka. Itulah pujian yang benar menurut firman Tuhan Allah. Paulus tidak mau memuji dirinya sendiri, dan dia juga tidak mau mencari pujian dari setiap orang lain atau dari manusia. Tetapi Paulus hanya menghendaki pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah kiranya kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita melakukan semua pekerjaan, semua pelayanan kita dengan tulus, dengan baik, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Tetapi biarlah pujian itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita mencari pujian dari orang lain. Tetapi marilah kita menghendaki pujian dari Tuhan Yesus, yang nantinya akan menghakimi dan yang nantinya akan menyatakan kepada kita maksud daripada segala yang ada dalam hati orang. Karena itu hendaklah kita berusaha supaya hidup kita berkenan tetap di hadapan Allah dan hanya mendapat pujian daripadanya. Dan inilah yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita berusaha hidup dan berusaha hidup berkenan pada Allah, dan tidak memuji diri sendiri, tetapi tidak mencari pujian dari manusia, tetapi menghendaki hanya pujian daripada Tuhan Allah. Dengan apa kita akan mendapatkannya? Tetapi biarlah kita ini menjadi berkat dan manfaat bagi orang lain. Di sana kita akan mendapatkan pujian yang datangnya hanya daripada Allah. Selamat kepada setiap orang percaya melakukan dan menjadi berkat bagi orang lain dan sekitar kita, dan bagi jemaat pada khususnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.